Oke, ini kita kerja sambungan dinding bata ya. Jadi pembersihan vlog. Ini kan ini dikerjakan 2007 dulunya. Nah, karena kita mau nambah bata setinggi 2 meter. Coba kita menggunakan bata ringan. Nah, kita sambung lah ini dengan untuk askolomnya kita pecah, kita ambil kapas. Soalnya ini bata ini, dinding ini tidak ada ring baloknya. Jadi kita tambahin lah ring balok ini. Ya kan? Di atas ini kita bikin lebar 12 tinggi 20 ya. Itu juga dengan askolom ya. Kita pakai 8 dan 6 soalnya kan dorongannya ke sana ya. Jadi saya pakai besi 10 dan 8, tapi saya siksa 10 nya 2, besi 8 nya 2 untuk gitu. Karena ini dinding aja, dinding pagar batas. Cuma karena ini dia nggak ada ring baloknya dan di bawah tuh ada fondasi pasangan batunya tuh turun ya. Jadi saya pakai ini, saya bikin agak jaraknya mepet-mepet askolom ya. Askolom ini kurang lebih sekitar 2,8 meter, 2,8 meter gitu. Jadi kita siap ini. Jadi ini kerjaan kita ini kan rumah ini. Nah, rumah ini sudah 90%, tapi halaman ini timbunan ini kemarin 2 meter. Kecil. Nah, ini sampai sana. Nah, ini dibikin askolomnya. Nah, ini timbunan kita yang kemarin. Nah, rumah ini sudah selesai 90%. Nah, pemiliknya di belakang ini minta keinginan taman plus dapur kotor. Sedangkan temboknya ini yang sudah berdiri tahun 2007 ini minta disambung setinggi 2 meter. Cuma di bawah itu pasangan batu kali ya. Batu kalinya tuh kurang bagus, kurang dalam, jadi ada beberapa yang patah. Jadi kita ya nanti di bawahnya itu kita slop lagi, dalam kita gali biar tidak tergantung. Karena ini bisa riskan ini. Nah, ini kan dorongan tanah nih. Ini kan lebarnya kurang lebih 4 meter. 4 meteran lebih. 4 meter setengah. Jadi saya melapisin dinding ini menggunakan tembok lapis. Kayak mana ada videonya kemarin saya lapisin tuh. Jadi di sisi ini, bata ini, itu saya lapisin dengan cor-coran beton bertulang dengan ketebalan kurang lebih sekitar 8 cm atau 9 cm di sini. Karena dinding ini tidak meyakinkan buat saya. Karena pasangan batu bata dan plesterannya tidak terlalu bagus. Nah, itu lihat. Itu 2007 dikerjain oleh siapa sih nggak tahu juga. Jadi kami itu agak ragu dengan dinding ini. Jadi saya lapisin lah dengan tembok, tapi di dalam kita pasang plat bentuk tapak seperti itu. Jadi ini udah kita lapisin. Jadi kalau ada dorongan kita masih punya dinding dalam ini seperti itu. Nah, ini bakal menjadi dapur kotor. Bikin dapur kotor. Luasnya sekian lah. Dapur kotor sisa tanahnya nih. Jadi nanti kita cor dari sana, meja kompor dan seterusnya ya. Tangkinya, tangki itu didindingin pakai seng, dibuang ke sana biar airnya tidak cepet ke sini. Ini persiapan kita mau ngecor ya. Kita pakai batu kerikil aja untuk slop semua nih, karena dalam sekali dari bawah itu. Nah, rumah itu apa tuh, Nor? Nanti rumahnya di bawahnya, dan ini sama ini lantainya sama rumah ini hampir ya, lantai rumah ini ya, sama rumah di belakang ini itu hampir 3/4 dari bawah. Kan daerah banjir, bro, daerah banjir ini ya kan. Nah, ini di bawahnya kita lapisin. Jadi temboknya kita tidak terlalu percaya, jadi kita bikin di belakangnya, di sampingnya ada cor-coran. Kita pakai plat persegi panjang kayak cekar bebek gitu. Kita bikin askolom dan kita cor setebal 8-10 cm. Saya menggunakan besi 8. Saya kayak pagar ini gitu. Jadi besi sepanjang 12 meter nggak putus sambung. Saya sambung 75 cm sampai 1 meter untuk pertemuannya gitu loh. Jadi buat pegangan semua ini. Soalnya tinggi, timbunannya lumayan dari bawah sana. Di sini lebih parah lagi. Dalam. Jadi ini dinding bata ini bukan saya yang kerja, bukan tim saya yang kerjakan. Jadi ragu saya. Ini plasterannya rapi, yang luarnya ini hampir tidak berplaster yang normal. Makanya dinding itu bentuknya kayak bengkok.
Karena dulu yang punya ini nyuruh orang kerja, cuma nggak ada yang ngawasin. Karena suami istri kan pegawai negeri, jadi nggak tahu dia tiba-tiba kalau kok tembok saya ini kayak cacing katanya, tuh melengkung ke sana. Jadi kita lurusin lagi. Jadi dia minta timbun ini kemarin habis 60 red. 60 red 63 180 kubik habis setinggi ini ya. Ini kita pecah, jadi kita sambung ke as kolom. Ini dinding luar ini nggak tahu nih catnya belum, masih dirapatkan. Kemarin kita nawar warna ini, ini tidak tahu belum deal atau sudah deal. Cukup Pak, 3 lembar cukup Pak. Itu kemarin stikernya berapa, stiker cerminnya berapa lembar? 4 lembar kali 5 lembar? Yang dikirim baru tuh. Nggak apa-apa, nanti aja lah Bapak, nanti aja kita buka. Oke, itu lagi ngerjain dinding dinding wall panel berbahan wall panel fiber ya, bentuknya kayak marmer gitu. Untuk kamar mandi, semua kamar mandi pakai itu. Jadi seperti itu. Ini tangki airnya sudah pasang atas. Nah, ini pohonnya minta dipertahankan. Di sisi ini, di sisi tembok rumah ini kita bikin cor-coran lebarnya 80 cm sepanjang jalannya ya. Jadi rumah ini sisinya kalau hujan tidak percik ini, karena kan kalau hujannya percik nih, jadi dia minta dicor 80 cm. Nanti bagian sini kita pasangin batako aja keliling, tetap pada tanahnya. Ini tanah jadi berumput nanti nih. Jadi kita ngambilnya 80 cm dari dinding, sisanya rumput. Nanti kita lagi pembersihan. Misal 1-2 hari ini kelar, baru kita ngecor bagai sting, baru ngecor ya. Karena ini kita areanya rada rumit. Nah, sedangkan yang bagian sisi barat, nah kayak gitu tuh, cemek tanahnya orang sampai sekali. Jadi ini tergantung guys. Gitu. Tuh. Jadi dalamnya kurang lebih dari bawah tuh ke sini 2,5 meter kalau yang bagian sini. Seperti itu kira-kira. Nah, ini dindingnya melengkung. Gak tahu dia bikinnya dulu pakai benang apa kagak sih, nggak ngerti juga. Jadi kayak benteng begitu. Nah, bagian sini tuh di plaster cuma ditempel-tempel begitu aja. Ini juga sama nih. Karena yang pemiliknya dulu kan nggak ngawasin yang kerja ini, makanya nih tempel-tempel begitu. Akhirnya nih ada keruan. Pondasi di belakang ini besar, cuma tergantung karena apalagi ini tidak dipancang. Tarakan tuh kalau bobot tinggi sebegitu biasanya kita pancang dengan kayu laut untuk nahan tekanan. Akhirnya kita biasa nanti kita cor di situ. Kita bikin putrat tempel lah ibaratnya, kayak nyusup ke bawahnya. Jadi yang gantung itu kita susupin pakai cor-coran beton mangku lah. Karena kebetulan dari tanahnya batas ini sampai sana tuh kurang lebih ada selisih 60 cm. Karena ini bakal suatu hari nanti bakal jadi paret. Jadi pemilik yang sini itu mundur 30, yang sana 30. Jadi ini ada jeda status quo-nya 60 cm. Jadi untuk paret. Gitu. Oke sobat, nanti kalau sudah kecor, bagas tinggal dan ngecor, ada video lagi. Itu dulu kawan, dan like, komen, dan subscribe. Video singkat saya hari ini progresnya untuk di luar atau pekerjaan perkarangan ya. Jadi kita rumahnya sudah, tinggal nunggu minta warna apa, saya belum tahu, masih rapat tuh suami istri. Jadi pemiliknya nih, kedua suami istrinya masih mau tahu warna apa yang cocok untuk rumahnya. Jadi kami sementara nunggu, kita kerjain perkarangan yang diminta. Oke gitu, hari ini kita 4 orang ya. Ada bocil, anak si Nur ikut di sini. Oke gitu dulu kawan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam. Oke sobat, ini kita pembersihan. Besok kita bagesting dan langsung cor di bagian sini. Ini panjangnya kurang lebih dari sana ya, dari sana ke sana itu totalnya sekitar 46 meter lari ya. Ini kita bikin tegel. Nanti cornya ini lebarnya kurang lebih 12 atau 13, tingginya itu 25 ya. Nah ini kita meneruskan kerjaan orang yang di 2007. Tembok bata ini tidak menggunakan ring balok atas, makanya dia agak doyong ya. Maka kita lapisin dengan tembok lapisan, ketebalannya 8-10 cm. Saya menggunakan beton bertulang ya. Saya bikin putrat walaupun cakarnya pakai di sini. Kesalahannya seperti ini nah. Sebelumnya tuh. Nah, ini patah nih kan. Jadi as kolom ini bukan berada di sudut tapi di sini.
diabaikan yang bagian di sini. Jadi itu kesalahan awal ya, makanya ini tembok lepas tuh, ada doyong ke sana, setelah kita timbun ketinggian 2,20 m. Ini kesalahan kerjanya nih ya. Ini kita benarkan ya, ini kita pecah nanti untuk kita pasang as kolom, makanya dia patah nih. Tuh. Ini ada desakan tanah timbunan ini 2 meteran lah ya, kita kemarin timbun. Ada dorongan, sana juga begitu, ada dorongan tuh. Ini kita slop besok, nanti kita benerin di sini si as kolom kita benerin nih, karena ini bata di plaster depannya rapi, di belakangnya cuma tepek-tepek aja ya, di tempel-tempel tanpa harus dibagusin. Nah di sini putus karena ini pondasi bawahnya pondasi pasangan batu, bukan slop. Ini ada patahan, nanti kita bisa betulkan, kita kasih lurus ke sana sampai di sana ya. Oke gitu dulu sobat, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam buat teman-teman tukang, teman-teman project, teman-teman dunia sipil. Wassalam.